Cara yang sederhana agar tim kita merasa dihargai. Nama saya Ricky, selamat datang di channel Si Cerdik TV. Selamat bertemu kembali saya ucapkan dan terima kasih atas kesetiaannya pada channel ini. Kali ini kita akan membahas satu materi yang tidak kalah menarik, di mana kita sebagai pemimpin mempunyai sebuah tim yang dalam kesehariannya pasti kita akan dihadapkan begitu banyak tantangan dalam mengelolanya agar bisa memberikan kontribusi maksimal untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, tim ini tidak begitu saja kita dorong untuk kerja. Kita perlu memompa semangat mereka dan selalu membuat mereka merasa dihargai. Karena pada dasarnya kebutuhan kita untuk merasa dihargai adalah sebuah bawaan dan dapat ditelusuri jutaan tahun yang lalu. Ketika nenek moyang kita sudah membentuk kelompok sosial, mereka yang menjadi bagian dari suatu kelompok lebih mungkin untuk bertahan hidup dibandingkan dengan mereka yang tidak. Dan kelangsungan hidup kelompok bergantung pada kontribusi setiap anggota. Jadi setiap anggota memiliki nilai. Ketika kita merasa dihargai, akan muncul rasa aman secara emosional. Apakah itu dalam hubungan dengan pasangan, dengan teman, atau dengan orang tua. Kita akan merasa terhubung, percaya diri, dan diperhatikan. Kemudian timbul sebuah pertanyaan, langkah apa saja yang perlu kita ambil untuk mengenali kebutuhan ini? Jawaban populer untuk pertanyaan ini seringkali merupakan kombinasi dari sebuah empati, kasih sayang, dan pengakuan. Meskipun saran ini tidak salah, tetapi pendekatan yang berbeda mungkin lebih cocok untuk orang yang berbeda pula. Karena perasaan dihargai sebenarnya sangatlah pribadi. Amy Conway Hatcher, seorang mantan jaksa agung, dan sebagai mitra Big Law adalah sebuah kantor firma hukum di Amerika. Amy meninggalkan pekerjaannya khusus untuk menuliskan Infinitely More, sebuah buku yang menceritakan tentang mengapa wanita meninggalkan pekerjaan besar dan bagaimana pemimpin kehilangannya. Tema inti buku ini adalah tentang pentingnya merasa dihargai dan bisa menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka dihargai. Berdasarkan pengalamannya sebagai coach dan konsultan, Amy membagikannya untuk kita antara lain. Yang pertama, kenalilah benar orang-orang Anda. Kita tidak akan mengetahui kebutuhan seseorang jika kita tidak tahu apa kebutuhan itu. Gali sedikit lebih dalam hubungan Anda dengan setiap anggota tim. Bertanyalah kepada diri kita sendiri, seberapa baik saya mengenal bawaan langsung saya, apa tujuan mereka dan apa motivasi mereka, apa yang membuat mereka bergairah dalam bekerja. Ketika kita meluangkan waktu untuk mengenal orang-orang yang Anda pimpin, kita dapat mempersonalisasi pendekatan manajemen kita. Serta sekaligus dengan melakukan itu, berarti kita bisa menunjukkan kepada anggota tim bahwa mereka dihargai secara tim dan personal. Yang kedua, jadikanlah percakapan yang bersifat pengembangan sebagai sebuah kebiasaan. Pertanyaan yang tadi saya sebutkan seperti tujuan, motivasi, dan apa yang menggairahkan mereka dalam bekerja bukan hanya sekali saja. Manajer harus membuat percakapan ini sebagai sebuah kebiasaan yang berkelanjutan. Jika ini bukan gaya manajemen Anda, disarankan untuk tidak melontarkan percakapan pertama pada anggota tim kita. Misalnya, sebelum pertemuan tatap muka berikutnya, bawahan dapat diberikan pertanyaan yang bisa dipikirkan terlebih dahulu. Dan tak ayal, mereka bisa meresponsnya melalui email sekalipun. Atau bisa juga mereka dapat membagikan jawabannya ketika Anda rapat dengan mereka. Pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan adalah meliputi tentang tujuan pengembangan pribadi untuk waktu tertentu, misalkan bulan depan atau tahun yang akan datang. Hal-hal apa saja yang dianggap baru buat mereka dan mereka ingin mempelajarinya. Selain itu juga pertanyaan seputar peran Anda sebagai pemimpin untuk membantu mereka dan lain sebagainya. Yang ketiga, jangan hanya mengatakan, tetapi juga tunjukkan. Menunjukkan kepada mereka bahwa Anda menghargai dan mendukung adalah kata-kata yang penting. Tetapi kata-kata tersebut harus didukung dengan tindakan sekaligus mengadvokasi mereka sangatlah penting. Ini berarti ketika Anda mengatakan pasti akan juga melakukan sesuatu. Jika tindakan yang Anda lakukan tidak terlihat oleh karyawan, jangan lupa untuk menindaklanjutinya dan menginformasikannya kepada mereka apa yang telah Anda lakukan dan apa langkah selanjutnya yang akan Anda ambil. Yang keempat, berikanlah dengan murah hati.
Menurut penelitian Gallup International kepada pekerja, ditemukan bahwa 40% responden melaporkan bahwa mereka menerima pengakuan dari manajernya hanya beberapa kali dalam setahun atau kurang. Ketika ditanya berapa sering menurut responden seharusnya mereka mendapatkan pengakuan, 21% menjawab beberapa kali dalam seminggu atau lebih. Sementara 59%-nya mengatakan beberapa kali dalam sebulan atau lebih. Penelitian yang sama juga menunjukkan bahwa dampak dari pengenalan yang lebih sering adalah sesuatu yang sangat signifikan. Ketika orang menyaksikan pengakuan, mereka sering memperluas sendiri, sehingga bisa menghasilkan efek riak yang dapat dirasakan seluruh organisasi. Jadi apa artinya ini semua bagi karyawan? Mengenali sesering mungkin karyawan Anda secara publik dan pribadi akan membawa efek yang baik. Dalam pertemuan empat mata, biasakan untuk mengakui setidaknya satu hal yang harus dibanggakan oleh bawahan langsung. Begitupun dalam pertemuan tim Anda. Lakukan hal yang sama tapi dalam kapasitas pengakuan secara tim. Bagi seorang Amy Conway, mungkin tidak ada silver bullet atau peluru perak untuk menguasai keterampilan ini. Bagi dia, anggap saja seperti ketika memasak saus spesial dari bahan-bahan berbeda. Beberapa bahan bersifat universal dan standar. Contohnya seperti garam. Bahan-bahan lain mungkin lebih individual, sejumput lada, sedikit cuka, atau sedikit saus pedas. Akhir kata, jika Anda ingin memimpin tim dengan orang-orang yang lebih terlibat, produktif, dan terinspirasi, kita perlu menunjukkan kepada mereka bahwa mereka dihargai. Memastikan bahwa orang-orang Anda merasa penting akan membantu mencapai tujuan Anda, terutama tujuan organisasi. Ingat, hal ini jangan biarkan lolos dari celah. Sebagai manajer, jadikan kebiasaan ini sebagai prioritas utama. Terima kasih, sehat dan sukses selalu untuk Anda. Semangat!